Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 FM Radio Lunggi, radionya orang Samba. Bagaimana nih kabarnya sahabat sehat Radio Lunggi dimanapun Anda berada? Tentunya selalu sehat ya. Semoga weekend kali ini menyenangkan, yang direncanakan segera terrealisasikan. Amin. Dan yang buat di perjalanan selalu berhati-hati, jangan lupa selalu menggunakan sabuk pengaman. Semangat terus untuk Sabtu pagi yang cerah ini. Di Sabtu 25 Maret 2022 ini senang banget Ferisa bisa hadir nemenin sahabat sehat Radio Lunggi selama 1 jam ke depan dalam program Berani Menyapa. Tanya jawab seputaran pelayanan hukum Pengadilan Negeri Sambas. Sahabat Lunggi dapat ikut berpartisipasi dalam topik kita pada pagi hari ini dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan Pengadilan Negeri Sambas di nomor 089 533 550 1818. Mungkin bagi sahabat-sahabat sehat Radio Lunggi bertanya-tanya nih, program apa ini ya? Kenapa baru dengar selama jadi pendengar setia Radio Lunggi? Ya, program Berani Menyapa ini adalah program eksklusif kerjasama antara Radio Lunggi dengan Pengadilan Negeri Sambas. Program ini program yang baru dirilis dari Pengadilan Negeri Sambas untuk lebih mendekatkan masyarakat Sambas dengan pelayanan-pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri. Ya, program ini hadir menjawab seputaran layanan hukum di Pengadilan Negeri yang menghadirkan narasumber langsung dari Pengadilan Negeri Sambas. Dan pada pagi hari ini kita telah kedatangan langsung Ketua Pengadilan Negeri Sambas sebagai narasumber pertama dalam program Berani Menyapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga para pendengar Radio Lunggi semuanya sehat-sehat selalu. Sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam ya, kita ngobrol santai saja ya Bapak ya. Mungkin sekilas saja kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Dengan Bapak siapa ini? Baik, izin perkenalkan, nama saya Sulistyo Muhammad Biputro lengkapnya. Jadi biasa dipanggil Pak Sulis. Kebetulan diberi amanah ini sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sambas. Begitu. Dari logatnya kayaknya bukan orang Sambas ya ini Bapak ya. Oh, jadi kebetulan saya dari Jogja. Oh, dari Jogja. Dari Jogja. Untuk riwayat pekerjaan ini pengadilan yang ke-7 ini yang saya lewati. Jadi sebelum dari Sambas kita bertugas di Pengadilan Negeri Labuha. Tentunya masih asing kan dengar nama Labuha. Iya, tentunya di mana itu ya Pak ya? Labuha itu salah satu kabupaten, namanya Kabupaten Halmahera Selatan, itu di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Provinsi Maluku Utara. Jadi beda ya antara Maluku Utara dengan Maluku. Jadi ada Maluku Utara, itulah Indonesia kan. Nah, di Labuha kemudian bergeser ke Sambas. Di Sambas ini sudah dari bulan apa Pak? Atau dari tahun berapa ya Pak ya? Kebetulan di Sambas ini saya baru 1 bulan menginjakkan kaki di Kalimantan ya, di Borneo. Bagaimana dengan kondisi Sambas Pak? Tentunya berbeda ya dari kabupaten yang lalu ya. Bagaimana? Makanannya enak-enak gak Pak? Kalau untuk letak geografis tentunya sudah berbeda. Jadi kalau di Labuha dulu kita di kepulauan, jadi kabupaten itu dikelilingi laut, jadi kemana-mana kita transportasi laut. Ya, alhamdulillah kemudian geser ke Sambas, ini wilayah daratan yang saya kira untuk daerahnya relatif lebih ramai, sarana dan prasarana lebih lengkap. Saya lihat selama 1 bulan, kok saya juga belum kemana-mana ini selama 1 bulan ini, baru keliling-keliling internal Sambas saja. Sudah menjelajah wisata Sambas tentunya ya Pak ya. Ya, tapi belum semua ini. Masih bisa dijelajah lagi ya Pak ya. Oke. Selanjutnya ya, karena kita di sini programnya Berani Menyapa tentang Pengadilan Negeri Sambas. Nah, sekarang sebelum kita memasuki lebih dalam,
sebenarnya Pengadilan Negeri Sambas itu alamatnya di mana ya Pak ya? Mungkin bagi orang-orang yang belum pernah ke pengadilan negeri bisa tahu nih lokasinya di sini gitu. Oh, jadi di Jalan Pembangunan ya, Jalan Pembangunan. Jadi ini satu garis di komplek kantor-kantor pemerintahan Kabupaten Sambas, gitu ya. Ya, Begitu. ya. Jadi di dekat Pemda itu ya Pak ya kantornya Ya, ya Pak jadi ya? persis di depan ya, di depan Pemda. Pas pertigaan tuh, tusuk sate ya orang Jawa bilang. Oh ya, tusuk sate ya bener. Ya, kadang orang-orang masyarakat itu sulit sekali membedakan mengenai kejaksaan dengan pengadilan. Kadang ada orang yang bertanya nih Pak, saya mau ngambil tilang di pengadilan, ternyata itu seharusnya di kejaksaan. Nah, itu bedanya apa sih ya Pak Jadi ya? kalau pengadilan itu mempunyai tugas pokok fungsinya ya, itu menerima, memeriksa, dan mengadili. Itu tugas pokoknya. Nah, ketika ada teman-teman yang kena tilang nih, cukup datang di pengadilan itu hanya melihat dendanya, karena pengadilan adalah yang memutus jumlah denda tilang yang akan dibayarkan oleh para pelanggar. Kemudian setelah melihat denda tilang yang diputus oleh teman-teman hakim PN, pelanggar bisa datang ke kejaksaan untuk membayar dan mengambil barang bukti yang disita ketika teman-teman pelanggar ini kena tilang. Jadi perbedaannya di situ. Jadi ketika untuk proses tilang itu yang memutus besaran denda itu adalah pengadilan. Oh, jadi kalau yang mau mengambil barang buktinya ke kejaksaan. Betul. Gitu ya Pak ya. Begitu. Ya, jadi lebih paham lah masyarakat Sambas untuk mengambil barang-barang yang telah ditilang gitu ya. Oke, selanjutnya kalau perbedaannya dengan pengadilan agama itu apa ya Pak ya? Jadi kalau pengadilan agama itu adalah pengadilan yang dikhususkan untuk orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Jadi di sana ada masalah waris, hibah, wasiat, kemudian masalah-masalah perkawinan. Kemudian kalau pengadilan negeri ini adalah dalam perkara perdata, dalam sengketa perkara perdata itu adalah mereka-mereka yang non Muslim, misalnya masalah perkara perceraian misalnya nih, ya, perkara perceraian itu disidangkan di pengadilan negeri. Oh, begitu ya Pak ya. Nah, ini udah tahu ya secara luar-luarnya pengadilan negeri, bedanya pengadilan negeri, pengadilan agama, kejaksaan. Nah, selanjutnya tugas dan fungsi pengadilan negeri Sambas secara detail itu seperti apa saja sih Pak? Jadi seperti tadi yang kita sampaikan di depan, itu yang menerima, memeriksa, dan mengadili. Yang menerima, memeriksa, mengadili apa? Yang mengadili perkara. Ketika perkara itu pidana, proses pengajuan sampai dengan proses sidang itu dimulai dari kepolisian. Jadi ketika ada orang yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian dilaporkan ke polisi, proses awalnya adalah di kepolisian. Setelah di kepolisian itu lengkap, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan di sini adalah menyusun dakwaan. Dakwaan itulah nanti yang akan dijadikan dasar ketika proses pengadilan. Setelah berkas itu lengkap, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kita sidang tuh. Kita sidang. Nah, sidang ini adalah proses pemeriksaan tadi tuh, proses pemeriksa perkara yang diajukan. Kemudian ketika dari hasil sidang itulah produk yang kita keluarkan adalah putusan dari proses orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana tadi. Putusan itu dari sisi pidana. Kemudian dari sisi perdata itu kita menyidangkan tadi tuh kayak permohonan ganti nama misalnya, kemudian perkara-perkara perceraian, kemudian perkara perdata yang sengketa perdata, seperti itu. Produknya sama seperti kalau dalam permohonan bentuknya penetapan, kalau dalam sengketa itu mengandung sengketa, produknya adalah putusan. Itu tugasnya di situ. Tugas pokoknya di situ. Tugas pokoknya ya Pak ya. Dan perdata dan pidana. Ya. Ada juga mengenai surat keterangan tidak pernah dipidana ya. Kemarin kan banyak nih yang mau mendaftarkan untuk jadi kades ataupun DPR. Tentunya ada syaratnya itu juga. Apakah itu termasuk produk dari Pengadilan Negeri Sambas ini juga Pak? Betul. Jadi selain tugas pokok tadi, kita juga ada produk-produk lain yang bukan merupakan dari hasil persidangan, seperti surat keterangan tidak pernah dihukum. Itu namanya era terang kalau sekarang namanya, dari inovasi dari Mahkamah Agung, era terang, surat keterangan yang tidak pernah
dipidana atau tidak pernah menjalani pidana. Untuk syarat teman-teman yang mau jadi caleg ya kan, caleg kades, nah, gitu itu kan, dia butuh itu tuh. Nah itu harus prosesnya di pengadilan, kemudian nanti diproses di meja pelayanan kepaniteraan hukum itu yang memprosesnya itu. Oh ya, Gitu. kalau itu syarat-syaratnya apa saja ya Pak ya? Ini kadang masyarakat masih bingung nih, apakah langsung lewat aplikasi yang tadi Bapak jelaskan eRaterang atau bisa langsung ke pengadilan negeri ini? Jadi kalau eRaterang itu bisa datang, nanti teman-teman itu datang ke PTSP namanya ya, pelayanan terpadu satu pintu. Di situ ada kepaniteraan hukum. Nah di situ akan dijelaskan tuh syarat-syaratnya, diantaranya ada surat keterangan kelakuan baik dari polisi, kemudian fotokopi KTP. Nah itu nanti kita proses. Nah, di proses itulah nanti kita akan melihat di pengadilan, oh nama si A ini belum pernah sidang misalnya, belum pernah jatuh pidana. Nah barulah kita keluarkan produk namanya surat keterangan yang belum pernah dipidanakan. Oh, sudah cepat juga ya Pak ya. Nah, semangat kita adalah semangat pelayanan prima, gimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu sekarang sudah tidak lagi menilai, wah kalau saya ke pengadilan lama nih, saya harus bolak-balik. Nah sekarang dengan semangat pelayanan prima, Pengadilan Negeri Sambas berusaha untuk mempercepat proses pembuatan surat-surat keterangan itu. Contohnya itu ya Pak ya. Jadi bisa ditunggu itu Mbak, jadi bisa ditunggu. Ditunggu gitu langsung jadi gitu ya Pak ya. Langsung jadi. Ya kalau jam pelayanannya tuh setiap hari apa saja ya Pak ya? Jadi kita pelayanan itu setiap Senin sampai hari Jumat. Kalau jam 8 sampai 16.30 itu untuk Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat kita sampai jam 16. Senin sampai Jumat ya Pak ya. Kalau fasilitas-fasilitasnya nih yang dipunya dari Pengadilan Negeri Sambas itu apa saja Pak? Kalau fasilitas di Pengadilan Negeri Sambas ini saya lihat sudah cukup memadai. Jadi PTSP kita sudah didukung oleh sarana prasarana yang mumpuni lah ya, dengan kualitas komputer yang apa istilahnya, kalau saya bahasa teknik itu kurang memahami saya, jadi cepat gitu ya bahasanya ya. Kalau orang Jawa bilang satset, cepat. Kemudian ruang tunggu yang PTSP yang sejuk lah ya kan, karena rapat bersih. Kemudian teman-teman PTSP juga kita dorong untuk selalu ramah ya kan, dengan semangat tadi itu sapa, senyum, salam ya, sopan santun. Nah, sekarang kan ya kayak jangan sampai kalah dengan Indomaret ya kan. Nah, mbak yang di Indomaret Alfamart itu kan sangat ramah. Nah itu kita mencontoh lah, belajar dari pelayanan di instansi lain yang begitu ramah. Nah, itu kita lakukan di Pengadilan Negeri Sambas, sehingga masyarakat itu ketika datang dia punya masalah nih kan, pusing nih di rumah nih, datang ke pengadilan ya kan, dia bisa, oh begini toh ternyata permasalahan saya, oh begini toh keperluan yang saya penuhi, oh ya dia, sehingga bagaimana kita menciptakan pelayanan itu agar mereka bisa mengucapkan terima kasih Pak, Bu sudah dibantu. Nah itu kita budaya itu yang kita dorong terus pada teman-teman untuk memberikan pelayanan yang terbaik begitu. Ya. Sungguh luar biasa sekali ya Pengadilan Negeri Sambas ini. Kalau mengenai masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti kaum difabel, itu ada layanan-layanan apa yang bisa diperbantukan ke kaum difabel tersebut Pak? Ya baik, jadi kalau di Pengadilan Negeri Sambas itu kita sudah kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman kita yang memiliki kelebihan ya. Kalau kita bilang kelebihan berbeda dengan orang-orang umum. Di sana kita sudah bangun jalur difabel dari area parkir depan sampai pintu masuk PTSP sudah ada difabel. Kemudian kita juga ada kursi roda ya untuk teman-teman. Oh, ada kursi roda juga ya Pak ya. Luar kita biasa. Lengkap ini Mbak. Sangat lengkap ya di sini. Kita kasih juga nomor antrian prioritas. Kemudian di ruang pelayanan kita sediakan space ya. Ruang khusus tunggu untuk yang pengguna kursi roda. Intinya ketika teman-teman kita yang mempunyai kelebihan khusus tadi datang, kita prioritaskan dan
kita juga harus memaklumi bahwa loh, dia kok didulukan. Iya, Nah, karena dia kan, punya kelebihan tadi itu, punya khusus gitu kelebihan kan ya Pak ya. Jadi nanti nomor antrian kita ambilkan ya kan, kita bantu untuk mengambil nomor antrian sehingga mereka bisa tidak kerepotan seperti itu. Iya, sungguh benar-benar Pengadilan Negeri Sambas itu ramah banget ya sama kaum difabel ini ya Pak ya. Luar biasa sekali. Jadi Pengadilan Negeri Sambas itu bukan pengadilan yang kalau zaman dahulu pengadilan negeri itu menakutkan Iya, gitu ya. dulu kan orang males tuh, Iya. wah saya males lah ke pengadilan, urusannya nanti jadi ruwet. Iya, Nah, sekarang dia masalah dia ruwet, datang ke pengadilan semakin ruwet. Nah, sekarang kita semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. informasi birokrasi gitu ya kalau katanya Pak Jokowi. Ya, Sudah zamannya lagi berubah. iya, perubahan gitu. Selanjutnya Pengadilan Negeri Sambas nih. Kadang orang masih berpikir, aduh nanti kalau di pengadilan bayarnya mahal nih tentunya, karena ada ya begitulah Pak, kita tahu kan masyarakat itu bagaimana ya Pak ya sekarang ini. Ya, jadi kalau di pengadilan ya, khususnya di Pengadilan Negeri Sambas itu memang ada pelayanan-pelayanan yang ada biaya dan ada yang tidak memerlukan biaya. Nah, sebagaimana yang sudah digariskan oleh pimpinan kita dari Mahkamah Agung bahwa semua pengadilan ini harus membentuk wilayah zona integritas. Nah, zona integritas itulah yang untuk mendorong kita agar semua jajaran Pengadilan Negeri Sambas mulai dari pimpinan kemudian seluruh aparaturnya tadi mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Dari korupsi apa ya tadi, dari pungli, dari suap, kemudian tidak ada lagi itu yang masyarakat yang dimintai uang, pungli, kemudian suap. Nah, itulah kemudian kan teman-teman ada yang sering masuk ke pengadilan itu baca banner tuh Anda memasuki wilayah zona integritas. Nah, disitulah kita mewujudkan menjadi aparatur peradilan yang berintegritas, yang bisa untuk berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, dari pungli, dari suap. Jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi ketika memiliki keinginan menyelesaikan permasalahannya atau ada yang mau bertanya-tanya, itu kita free. Jadi tidak ada lagi tuh pungli-pungli, tidak ada lagi. Dan kami juga memohon ini bantuan kepada masyarakat ketika ada orang-orang atau organisasi atau orang-orang yang mengatasnamakan pengadilan, saya bisa nih bantu nih, saya bisa menyelesaikan nih lewat saya saja, jangan dipercaya. Nah, itu langsung saja ketika ada permasalahan langsung saja datang ke pengadilan, karena banyak ini orang-orang atau oknum-oknum yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri Sambas, mengatasnamakan orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahannya dengan imbalan tertentu. Nah, itu jangan. Jadi kita juga meminta bantuan kepada masyarakat untuk bantu kami aparatur pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Sambas untuk bersih. Nah, itu yang. Oh, jadi sudah nggak ada nih. Wah, nggak ada itu. Uang amplop itu ya. Nggak ada itu. Udah bukan zamannya lagi gitu ya Pak. Sekarang ini zamannya terang benderang. Terang benderang gitu ya Pak ya. Tidak ada lagi yang istilahnya apa ya, kalau orang Jawa bilang selintat-selintut. Selintat-selintut itu bahasa Indonesia apa Mbak? Jadi apa ya? Bisik-bisik lah. Bisik di belakang gitu ya. Oh, nanti ini loh, kamu dibantu biar mudah gitu kan ya. Udah bayar saya saja. Nah, itu jangan. Masyarakat harus membentengi. Wah, saya nggak percaya, saya mau datang langsung ke pengadilan, monggo. Silakan untuk konsultasi, untuk misalnya menanyakan saya mau buat ini gimana caranya. Nah, monggo silakan datang ke pengadilan. Jadi jangan lagi percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan sini lewat saya saja. Nah, udah bayar saya sekian beres. Nah, itu sudah bukan zamannya lagi. Bukan zamannya lagi gitu. Tuh ya Pak ya. Tidak ada pungli gitu. Ya, calo-calo itu udah nggak ada ya di Pengadilan Negeri Betul. Sambas. Oke, bagi listener ya yang mau mengirimkan pertanyaan-pertanyaan nih, langsung saja yang mau ditanyakan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri langsung ke nomor 089 533 550 1818.
Oke ya Pak ya, tadi kita sudah membicarakan banyak sekali ya tentang udah bebas dari pungli atau apa. Kalau mengenai keterbukaannya nih Pak, tentang Pengadilan Negeri Sambas itu bagaimana ya Pak ya? Jadi mengenai keterbukaan kita sudah mempunyai media sosial nih, sehingga masyarakat sudah bisa mengakses. Sekarang ini kan semuanya lewat Android ya Ya kan. bener Mau sekarang. tanya, mau cari apa penjual sate Ya, ada. pasti ada gitu kan? ya Pak ya, Mau- Facebook, Ya, Instagram. saya baru gitu. 1 bulan nih mau kemana-mana lewat Google Map bisa. Nah sekarang kita ada website ada media sosial, ada Instagram, ada Facebook. Nah itu kita memaksimalkan kepada sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan kita melalui media sosial itu. Ini sekarang zamannya milenial. Milenial gitu lah kalau Sekarang zamannya milenial. Nah, kita juga mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi perkembangan yang kita tampilkan di media sosial, inovasi-inovasi yang kita buat itu tentunya mengikuti perkembangan zaman dan tidak juga merupakan perintah dari pimpinan kita di Mahkamah Agung agar menuju peradilan yang tadi itu visi misi Mahkamah Agung kan mewujudkan peradilan yang agung dan modern. Modernnya di mana? Nah, itu banyak inovasi-inovasi yang kita tampilkan kepada masyarakat. Hal ini juga selaras toh dengan tagline-nya Kabupaten Sambas kalau tidak salah kan berkemajuan. Berkemajuan gitu ya Pak ya. Jadi kita juga mendukung upaya pemerintah Kabupaten Sambas untuk berkemajuan dengan apa? Dengan kita menciptakan inovasi-inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan-pelayanan kita begitu. Oke. Ya, selanjutnya mengenai tadi udah fasilitas sudah sangat lengkap. Terus tentang pelayanan, zona integritasnya, sekarang tentang keterbukaannya. Nah, kalau orang-orangnya sendiri nih Pak, bagaimana orang-orang di Pengadilan Negeri Sambas ini, pegawai-pegawai Bapak ini? Ya, kalau teman-teman personel semuanya sekarang ini gerak cepat. Jadi begitu ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan, teman-teman personel di PN Sambas cepat tanggap sehingga langsung bisa melakukan perubahan-perubahan yang dikehendaki. Satu, yang kedua teman-teman ini juga kalau saya ya karena saya juga baru 1 bulan tapi dalam pandangan saya teman-teman saya bisa bekerja, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Kalau orang Jawa bilang manut lah kan. Nah, selama kita melaksanakan hal-hal yang positif, insya Allah kita akan menghasilkan produk yang positif juga. Sudah memiliki pegawai yang berkompeten juga ya tentunya ya Pak. Bidangnya masing-masing. Iya. Baik, untuk para listener yang mau bertanya nih langsung saja ya ke nomor 089-533-550-1818. Banyak sekali ya manfaat tadi, manfaat-manfaat hal-hal yang telah disampaikan Bapak kepada pendengar setia Radio Lunggi ini. Terima kasih sudah berkenan waktunya untuk hadir di Radio Lunggi ini. Terima kasih sama-sama. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa lebih mendekatkan Pengadilan Negeri Sambas kepada masyarakat dan semoga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga sekarang masyarakat sudah tidak lagi canggung-canggung atau sudah mulai paham apa itu pengadilan.